Halo semuanya, loh kok belum ada yang masuk? Oh, udah. Hai semuanya, apa kabar? Rada-rada ngebak gitu. Oh ini udah. Oke deh. Em, oke, ini udah banyak yang masuk, udah lumayan. Bentar, aku ambil tempat makeup dulu. Wait. Oke, I'm back. Ratu sin Dotmil udah just paling kutunggu. Tunggu ya, nanti juga ada kok. Nanti masih banyak scene-scene yang Oke. Kalian tungguin aja. Tutupnya jam berapa? Aku nggak tahu sih, kayaknya nanti mungkin jam 9-an lebih. Ini sekarang kita make up dulu, sekalian cerita-cerita tentang tentang apa tadi? Lupa gue. Tentang pernah PDKT kemudian hilang. Kan tentang kayak di apa? Di ghosting ya, di ghosting. Oke, ini tentang ghostingan ya sekarang, guys. Ratu pernah di ghosting, sering guys. Sebenarnya aku tuh sering di ghosting. Jadi kan abis dideketin, abis itu dia ngilang. Oke, di sini aku mungkin bakal cerita untuk beberapa orang yang mungkin aku ngerasa aku di ghosting. Oke, kita buka-bukaan di sini. Yang pertama, itu di ghosting 3 tahun yang kemarin aku cerita, yang aku digantung 3 tahun itu. Itu sekarang jadi sahabat aku tapi. Jadi kayak kita udah sekarang udah sahabatan. Awalnya tuh cinlok gitu guys. Gitu kan. Nah, itu pokoknya intinya di ghosting, tiba-tiba hilang dia dan ternyata kayaknya dia punya pacar gitu. Terus aku gak tahu, akhirnya kayak udah. Terus yang kedua itu siapa ya? Yang kedua ada pokoknya. Jadi tuh kayak dia nggak deketin aku. Dia nggak deketin aku. Terus kayak aku sempat suka gitu kan. Terus tiba-tiba gak lama, cuma 2 minggu tuh kayak dia tiba-tiba kayak, ya udahlah kita kayak gak usah kayak gitu. Tiba-tiba di ghosting, dia tiba-tiba hilang, hilang banget kayak bener-bener. Anaknya tuh misterius ya, kalau bisa dibilang kayak misterius gitu. Cuman dulu dia tuh emang sering curhat sama aku, cuman kayak semenjak itu dia udah gak pernah curhat lagi. Makanya suka-sukaan itu bahaya guys, parah. Pernah diam-diam suka sama orang berapa lama? Nggak pernah sih. Oh, ada waktu itu tapi bentaran doang, karena aku kalau suka sama orang kan kalian tahu sendiri, aku pasti langsung ngomong ke orang. Nah, itu cowok yang kedua yang ghosting aku karena kita cuma deket 2 minggu. Habis itu cowok yang ketiga itu siapa ya? Oh iya, deket 6 bulan abis itu di ghosting. Itu sebenarnya nggak pengghostingan sih, cuman kayak di ghosting aja. Cuman bukan pengghostingan, itu tuh kayak karena emang kita nggak bisa bareng, jadi kita nggak jadi deket gitu. Ya udah akhirnya sendiri sendiri gitu dong sih. Kayak aku sama 3 cowok di ghosting. Yang terakhir tuh aku nggak terlalu mikir itu di ghosting sih, cuman kayak gitu deh. Nah, yang pertama ini nih yang paling lama 3 tahun. Jadi tuh kita deket tuh 3 tahun. Awalnya cinlok 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 ya kan, gara-gara kita syuting bareng tuh layar lebar. Waktu itu syutingnya di Jepang ya, mungkin bagi kalian fans lama aku udah pernah tahu dong. eh Apa namanya, jadi tuh kayak aku tuh masih kayak bocil banget, jadi kayak bucin gitu kan sama dia kan. Terus kayak masih aja nungguin dia gitu kan, kayak ketemu aja tuh 2 tahun sekali gitu. Ini terakhir ketemu kemarin 2009, 2018 kayaknya terakhir ketemu. Itu udah lama banget pokoknya. Terus hmm, sekarang aja udah 2021, 2016, 2017, 2018 tuh 2000, kayak 2019 deh, sampai 2019 tuh kalau nggak salah aku masih bucin sama dia tuh 4 tahun.
dan akhirnya aku di ghosting. Tapi sekarang jadi sahabat aku, jadi kalau misalnya kayak aku kadang suka suka teleponan sama dia kan, terus emang sahabat aku yang cewek juga temenan sama dia gitu, jadi kayak kita emang suka teleponan bertiga gitu, dan sekarang udah jadi sahabat deket gitu loh. Itu udah sholat belum nih? Aku lagi nggak sholat guys. Lama juga ya. Iya, jadi kayak sekitar 4 tahunan itu, 4 tahun kurang lebih itu aku tuh kayak bener-bener walaupun kita beda kota ya, jadi kayak LDR gara-gara kota itu doang. Terus ya aku tuh bener-bener kayak harus nungguin dia banget ya, harus nungguin gitu loh. Tapi akhirnya kayak lama-lama mager juga kan, akhirnya ya udah. Itu tuh kita tuh akhirnya sekarang sahabatan, kita temenan. Dulu tuh sempet suka tuh karena kita main bareng kan, waktu itu main di Jepang, jadi kayak baper-baperan gitu karena scene-nya memang scene yang bikin baper gitu kan. Akhirnya ya udah, habisnya sekarang udah kan. Terus kalau cowok yang kedua itu ya gitu deh, kayak cuman sepintas gitu doang sih, kayak sebentar gitu, cuman 2 mingguan kurang lebih. Terus dia bilang kayak kita mau jalan lagi, nggak jelas sih padahal dia yang deketin mah. Jadi pokoknya, terus yang ketiga terus yang ketiga tuh, nah itu sebenarnya nggak di ghosting sih, cuman emang kita tuh nggak bisa bareng aja karena apa namanya, karena beda kota, terus akunya juga syuting sibuk gitu kan, terus jarang bisa ketemu, jadinya kayak ya udah percuma juga dilanjutin, nggak usah gitu, akhirnya kayak nggak jadi tuh. Nah habis itu udah nggak ada lagi sih, selain itu kayak cuman itu doang yang abis dekat kemudian hilang. Nah itu tadi temanya, abis dekat kemudian hilang, abis dekat kemudian hilang. Biasa tuh ya, cowok tuh abis deketin cewek terus kayak nggak ada effortnya gitu, kebanyakan ya kayak nggak ada effortnya terus hilang gitu, tidak. Sam ya tuh yang terakhir, ya kalau bisa dibilang gitu. Makanya kan aku bilang nggak di ghosting, cuman ya itu 6 bulan dekat tapi ngilang. Nggak ngilang sih, cuman nggak bisa bareng aja, jatuhnya kayak ngilang gitu. Berarti bukan jodoh ya kalau untuk sekarang, tapi nggak tahu untuk nanti, kita berdoa aja yang terbaik gitu loh. Itu mantannya berapa? Kalau dibilang mantan sih, kalau mantan yang pacarannya lama tuh satu doang. Tapi kalau misalnya mantan yang 5 menit ada, ya itu tuh yang itu. Cuman kan kayak 5 menit gak dihitung keles. Yang di Jepang itu tuh guys, yang aku syuting di Jepang. Nah itu waktu itu iseng-iseng banget. Pacaran 5 menit, emang kurang kerjaan banget. Terus kayak ya udah, itu yang ngaji siapa mama. Nah pacaran 5 menit itu nggak aku hitung mantan sih. Cuman kalau dibilang ada mantan, ada satu, dan kalian pasti tahu banget siapa. Fansnya banyak banget soalnya. Waktu era-era itu tuh fansnya banyak banget, dan sampai detik ini juga fansnya masih ada. Itulah dia. Fajar kan tuh, iya tuh Fajar yang 5 menit. Itu tuh iseng-iseng banget sih. Tipe orang susah move on gak tuh? Aku itu kalau misalnya dulu tuh susah move on, kalau sekarang udah enggak sih, kayak enjoy. Kalau dulu tuh ya, dulu tuh sekitar tahun 2019 2020 itu tuh aku tuh tipe orang yang susah banget move on, tau gak sih, kayak aduh ya Allah ini mikir move on gimana, mikir move on susah banget. Tapi sekarang kayak gak susah move on. Ternyata move on tuh gak se move on tuh segampang itu kalau misalnya emang nggak kalian pikirin gitu loh guys. Sekarang sama Sam gimana tuh? Aku sekarang sama Sam baik-baik aja, kita masih sering chat juga kok. Cuman ya itu karena kita jauh kan, emang nggak pernah ketemu. Terus ini juga corona, emang nggak bisa ketemu kan. Ya udah, aku sama Sam tuh nggak, kita nggak kenapa-napa karena kita emang nggak pacaran juga. Dibilang putus juga enggak, karena ya udah gitu, kayak bodo amat. Kemarin juga terakhir udah ngechat kok sama Sam. Itulah kalau emang belum jalannya kita sama dia, kita tuh nggak bisa maksa keadaan guys. Kalau dipaksa malah nanti makin nggak banget gitu loh guys. Gitu. Asli kangen Sam banget, sama aku juga kangen banget sama Sam, cuman karena emang pandemi. Terus padahal kemarin tuh rencananya dia di sini kan juga ada teman kan di lokasi ini, pengen main ke sini sekali ketemu sama aku, cuman karena pandemi nggak jadi, akhirnya dia balik lagi ke Bali gitu. Jadi jangan lupa follow back ya. Oke siap, aku lupa mulu ya, aduh.
padahal aku nge-ship sama Sam, makasih ya yang udah nge-ship sama Sam, aku seneng banget sebenarnya ada shipper banyak gitu tuh, aku seneng banget kayak merasa terhibur aja gitu sama kalian gitu loh. Kenapa alisnya nggak sama Iya? Emang alis aku tuh tinggi sebelah, aneh gak sih? Tapi kalau misalnya kameranya nggak mirror itu bakal sama kok beneran deh. Nah, ini ada yang nanya, tuh pernah ngeghosting gak sih? Oke, karena hari ini pembahasan juga tentang ghostingan. Aku itu bukan ghosting ya, lebih tepatnya itu aku nggak nyadar kalau nih cowok tuh suka sama aku dari lama. Ya itu secret admirer dari yang kita bahas kemarin. Aku tuh nggak sadar banget kalau dia tuh ternyata suka sama aku dari lama. Dan aku baru sadar sekarang. Gitu, gitu loh. Ada beberapa sih, bukan beberapa, ada dua kalau nggak salah, dua cowok. Tapi nggak tahu itu, nggak tahu udah pas siapa belum. Cuman kayaknya aku ngerasa sih gitu. Karena kan kita kalau misalnya ada orang yang suka sama kita, kayak kita ngerasakan. Cuman aku tuh nggak peka waktu itu dan udah lama banget ternyata dia suka sama aku. Tahu. Yang satu tuh ngaku, yang satu jujur. Nah kalau yang satunya misterius gitu lah, kalau yang satunya jujur, ya gue udah suka sama lo dari lama gitu. Kalau yang satunya itu misterius, nyesel nggak tuh sadar telat, itu kan cowok ada dua ya, jadi kayak yang satu sih nggak nyesel ya, tapi yang satunya juga nggak nyesel, kayak ya udah gitu ya. Berarti gue aja nih yang kurang peka, berarti kesini sini gue tuh harus lebih peka dong ya kan. Aduh, di bunga dari tadi nelponin dulu. Gimana caranya biar nggak di ghosting tuh? Jangan berharap, ya enjoy aja. Ya, aku kasih tips baik kalian yang kalau misalnya dideketin cowok terus tiba-tiba nanti di ghosting, itu kalian enjoy aja, kayak kayak kalian kalian tuh berakting seakan-akan kayak ya udah, gue juga dari kemarin nggak ngerasa di ghosting. Jangan merasa di ghosting, karena itu malah bikin cowok tuh kayak merasa menang, ah gue udah deketin dia tapi dianya baper sama gue, ya udah gue tinggalin. Jangan. Kalau bisa, kalau kalian dideketin sama cowok tuh kalian bersikap biasa aja, oke okay? Terus kalau misalnya dia emang udah bucin banget, baru deh tuh kalian males. Itu aku belajar dari pengalaman pribadi. Sama Clay gimana tuh, kok nggak ada kabar? Aku sama Clay kan temenan, tadi sempet chatan kan, aku nanya kabarnya gimana gitu, kapan balik, terus dia bilang kayak ya gak tahu nih kata dia gitu. Terus ya udah kita chatan gitu kan, tadi sih sempet, tadi sore siang. Tipe Ratu tuh modelan Cumi, Clay, Sam, atau Emil? Sebenarnya jujur aku tuh gak ada tipe, ya udah kan aku udah bilang dari waktu itu, aku emang gak ada tipe sama sekali. Kalau nyaman ya nyaman gitu, cuman kalau lebih prefer ya nggak tahu deh, pokoknya adalah, pokoknya itulah. Ada cerita, jadi aku sahabatan sama cowok nih, abis itu, dan aku ini tuh dekat sama cowok ya kan. Nah, abis aku udah gak deket sama cowok ini, baru dia aku sadar kalau dia ternyata suka sama aku kan. Oh on, gak apa-apa. Kak besok live sama Kak Emil? Iya, insya Allah besok aku live sama Emil. Gitu, jadi kayak kadang ada juga yang aku nyadarnya telat gitu loh, kalau nih orang tuh ternyata peduli banget sama aku. Dari kemarin tuh aku terlalu fokus sama orang lain gitu, padahal nih orang tuh peduli banget sama aku, kayak dia care gitu loh, tapi kayak aku cuma nggak ngelihat sisi care-nya dari dulu, baru ngerasain sekarang itu. Ada kadang kayak gitu tuh. Gimana kalau nggak ada yang suka? Emang sedih banget. Nggak mungkin nggak ada yang suka guys, pasti ada yang suka, nggak mungkin nggak ada yang suka gitu. Wait, aku harus fokus pakai. Pede aja kan? Iya, pede aja lah, ada pasti ada yang suka loh. Kalau misalnya dibilang gak good looking, aku aja suka sama cowok juga dari kenyamanan yang dia berikan aja. Itulah pokoknya. Jadi kalian tuh jangan minder ya, pede aja. Gue sesayang itu sama Ratu, gue juga sayang itu sama, ya, sama Jacob Elordi. Kalian tau gak sih Jacob Elordi? Nah aku tuh naksir banget sama Jacob Elordi. Jadi tuh yang main The Kissing Booth itu ganteng banget cowoknya, parah.
cuman kayak mirip-mirip, rada-rada mirip sama Emil gitu. That's why aku tuh lebih tertarik sama bule, karena menurut aku tuh mereka tuh lebih lebih apa ya, kayak lebih oke aja, bukan cuma dari tampang tapi dari sikapnya juga. Aku udah pernah sama cowok yang pure Indonesia. Rata-rata cowok Indonesia gitu guys, suka ngeghosting, tapi nggak semuanya, cuman yang pernah yang pernah deket sama aku itu suka banget ngeghosting, kayak aneh aja, terus kayak labil, kita nggak tahu mereka maunya gimana. Coba deh rasain deket sama cowok bule itu, mereka tuh pasti ngertiin kita banget, sengertiin itu, kayak beda lah dia dengan cara cowok bule ngetrit kita. Itu sebenarnya pandangan masing-masing ya, cuman di pandangan aku ini setuju atau nggak setujunya itu terserah di kalian. Cuman yang udah aku pandang tuh kayak cowok bule itu kalau ngetrit kita tuh oke banget, mereka tuh lembut, terus kayak uh, care banget, perhatian banget. Misalnya kalian butuh cowok-cowok bad boy tapi care buat bad boy yang kayak di Wattpad, kalau misalnya kalian baca Wattpad atau webtoon atau suka nonton drama Korea atau suka nonton drama bule gitu kan, kalian pasti lihat ada cowok bad boy tapi care. Nah itu di bule banyak banget. Aku udah pernah deket sama cowok kayak gitu, dia tuh bad boy parah, cowoknya bad boy parah, ini parah tapi keren, tapi dia itu care banget, anaknya baik. Di kampung gak ada bule tuh. Cari di kota bun, cari di kota bun. Coba deh deketin deh cowok bule. Gue punya temen bule aja kagak. uh, aku waktu itu jujur, aku waktu itu sempet pernah, waktu aku belum syuting ya, waktu aku belum syuting, belum belum publik belum tahu aku tuh sempet main namanya hoops. Nah di situ sumuran kita banyak banget cowok bule, yang kalian mau di situ banyak banget ganteng-ganteng. Bumble juga ada tapi aku nggak main Bumble. Hoops itu aku iseng kan waktu itu, jadi kayak aku nge-scroll scroll, gila banyak banget cowok ganteng bule. Kalau misalnya kalian tipe cowok yang suka bule itu, coba deh kalian buka, tapi hati-hati aja milihnya gitu ya. Sebagai untuk teman, sebenarnya itu Snapchat sih awalnya, kayak nanti berhubung ke Snapchat gitu, kalian pasti tahu. Masalahnya bulenya mau nggak sama gue tuh. Tahu gak sih tipe bule tuh kayak gimana? Tipe bule itu Indonesia banget, apalagi kalau misalnya bulenya tuh bule yang suka berpetualang ya, mereka tuh suka banget cewek-cewek yang pemberani, cewek-cewek yang Indonesia banget, terus cewek yang kulitnya coklat gitu deh. Makanya gue nggak tahu kenapa gue dari dulu emang dari kecil suka banget sama bule, kayak lebih prefer ke bule aja gitu. Kesini-sini juga mikir kayak teman-teman gue kan banyak cowok yang bule, sahabat-sahabat cowok gue kan juga banyak yang bule kan, jadi kayak mikir kayak wah, oh jadi cowok Indonesia ngeter cewek kayak gini, cowok bule ngeter cewek kayak gini gitu loh, kayak cara ngeter mereka aja beda lagi tampangnya. Tapi nggak semua itu, tergantung mindset kalian sih. Cuman kalau mindset aku kayak gitu karena temen cowok aku kan banyak, terus rata-rata bule, jadi kayak aku ngebandingin gitu loh, temen cowok Indonesia ada, temen cowok bule ada, tapi aku lebih prefer ke bule. Oh, lebih sering chat sama Sam apa Clay? Sam, karena aku tuh kalau misalnya sama Clay lebih enakan ngomong langsung, lebih nyambung. Kalau di chat nggak nyambung ya gitu. Aku kalau di chat sama Clay itu nggak nyambung, ujung-ujungnya kayak nggak jelas gitu, tiba-tiba udahan, bye aja gitu. Terus kalau misalnya sama Sam nggak, kalau di chat nyambung, di telepon nyambung, di video call nyambung, ngobrol asli juga nyambung, serba nyambung gitu deh. Cuman sudah tinggal kenangan ya, elah. Pernah di ghosting nggak? Ya pernah, itu tadi 3 cowok nge-ghosting. Yang terakhir nggak nge-ghosting sih, cuman tinggalan aja, tinggalan ya itulah, namanya juga kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Makanya kalian tuh jangan terlalu, kalau jatuh cinta jangan terlalu uh, apa ya, jangan terlalu fokus gitu, jangan terlalu apa sih namanya, ya itu berlebihan, nanti kalian jatuhnya sakit dan sakit. Apalagi kalau menerima kenyataan kalian nggak bisa bareng, itu wow, amazing sekali guys. Apalagi LDR perasaan, yang satunya suka yang satunya enggak, ya Allah, sabar ya guys. Apalagi kalau LDR-nya tentang Tuhan, beda agama, itu menyakitkan. Misalnya nih ya, kalian pacaran beda agama, lama-lama makin serius, makin sayang, waktu nikah bingung gimana, yang satu nggak mau ninggalin Tuhannya, yang satu nggak mau ninggalin Tuhannya, kan bingung. Makanya sebelum pacaran itu lihat-lihat dulu. Makanya aku sekarang juga nggak mau pacaran. Setelah terakhir waktu itu pacaran, kan pas tau siapa yang 8 Juli itu guys, aku udah nggak pacaran lagi, ya deket-deket aja, deket-deket. Ntar kalau jodoh kan gak ada yang tahu rasanya di ghosting gimana, nyes nyes gimana gitu, cuman enjoy aja lah, masih ada yang lain.
beneran ya, enjoy aja. Apalagi di lingkungan entertain ya, cogan itu rame bejibun tuh gak sih, di entertain itu cogan tuh rame banget. Makanya bagi cewek-cewek yang masuk entertain berbahagialah kalian. Cuman ya itu harus pinter-pinter milih aja, kadang kan ada yang brengsek ada yang enggak gitu. Karena PDKT sama Clay gak tuh, gak tahu ya, kayak gak tahu karena kita selalu deket jadi nggak tahu PDKT itu apa. Karena kita tuh kan sahabatan jadi kayak serasa deket aja tiap hari gitu, jadi nggak ada PDKT PDKT-an gitu. Karena sahabatan itulah, gak tahu tiba-tiba jadi sahabat aja gitu sama dia. Ada nggak tipe tuh di lokasi? Banyak. Nggak ding, nggak banyak, dua. Yang satunya di Bali, kan bule, cuman ya udah, sesuai kenyamanan pemirsa di rumah. Sorry guys, aku pakai ini dulu. Udah. Nah, pernah deket sama banget sama Cumi nggak tuh? Nggak pernah, gue baru kenal sama dia guys, bener aja gue baru kenal. Merasa pacaran tuh, iya, jadi kayak gak tahu ya, aku tuh sama sahabat-sahabat cowok aku tuh kayak temen tapi deket banget gitu, kayak nggak ada malu-malu gitu loh, kayak kalau ngomong juga seadanya aja, karena kan aku itu tipe orang yang enjoy gitu kan, yang kayak seadanya gitu. Ya mereka juga kayak gitu sama aku. Mau nanya nih, misalnya kita pacaran tapi pacarannya cuma beberapa minggu aja terus putus, bisa dibilang mantan nggak? Ya gak tahu ya, terserah kalian menganggapnya mantan apa enggak. Aku aja kemarin tuh buka TikTok terus ada artikel yang menuliskan yang pacaran di bawah 17 tahun itu anggap aja teman hilaf. That's weird, tapi kayak ya udahlah, daripada nggak punya mantan mendingan ada mantan satu. Ya intinya gitu sih, kayak terserah kalian menganggap mantan apa enggak. Tapi kalau misal 2 minggu sih menurut aku anggap aja. Yang sel 5 menit aja kadang gue anggap mantan. Paling dekat sama cowok lokasi siapa tuh? Kalau dulu itu Sam, Clay, Emil. Kalau sekarang Clay sama Emil karena Sam udah nggak ada. Iya sih, itu doang sih. Palingan Farel kadang, terus kadang si Joko, si Ray. Karena kita jarang tag bareng, yang sering tag bareng kan kalau sekarang tuh waktu SMA Emil sama Kisha. Tapi aku lebih dekat sama Emil. Karena males dekat sama Kisha, nanti diledekin mulu sama dia. Saya anaknya suka ngeledek. Kalau suatu ada kesempatan belikan sama, astagfirullah nggak usah dibaca. Gak mau dijawab. Tapi boleh deh. Gak, skip. Masalah percintaan cerita ke mama nggak? Cerita ke mama, cerita ke papa. Ya nggak mah? Tuh. Kayak mamaku tuh tahu aku dulu deket sama siapa, papa juga tahu aku deket sama siapa gitu. Kayak kan tahu. Mereka tuh tahu aku tuh deket sama siapa, kakak aku juga deket sama siapa, mereka tahu. Karena kan kadang suka main ke rumah gitu kan. Kayak misalnya acara Lala suka main ke rumah. Lili nggak punya pacar, pacarnya Jino, tapi rumahnya beda. Kamil orangnya gimana, baik banget dia tuh orangnya, terus ya gitu deh, cute aja. Oke guys, kita pakai, mau kemana, mau tag nanti. Perasaan kamu after tahu kamu di ghosting? Ya kayak wah gila nih, udah gitu doang sih, kayak abis itu enjoy aja. Karena juga dia datang lagi, nggak, karena rata-rata cowok yang ngeghosting aku jadi teman ujung-ujungnya, beneran. Teman jadi teman. Ya Allah, merah banget, kapan terhilang. Ratu tipe orang yang terbuka ya, iya bun. Karena kayak ngapain ketutup-tutup kan, mendingan terbuka. Apalagi kalau fans banyak yang nanya, karena aku tuh kayak ya udah mendingan jawab aja yang jujur, daripada ntar pada salah paham terus minta klarifikasi. Kayak waktu itu minta klarifikasi lama nggak aku klarifikasi karena aku males kan, jadi kayak daripada ntar war lagi, ntar lama-lama kalau aku udah sebel baru aku klarifikasi. Tapi kalau misalnya permasalahannya nggak gede, aku klarifikasi gak apa-apa. Ada pacar gak sekarang? Ada, banyak. Ada, uh, ada 3, namanya bule 33. Wah, coba kalian pikir siapa itu,
Namanya yang pertama Jacob Elordi, yang kedua Hero Venus Steven, yang ketiga siapa, Christian Grey. Emang cinta cowok bule banget parah. Ntar kalau ujung-ujungnya nikah sama orang Indonesia nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berbahagia aja, enjoy, enjoy. Iya sih. Terus sekarang ada niatan pacaran atau mau single aja? Enggak. Pagar tau gak sih, ribet. Apalagi kalau pacaran di lokasi ribet. Ntar ngambekan, terus ntar ngambekan putus gak enak. Ntar ngambekan. Misalnya nih, aku pacaran sama si A, tapi plotnya sama si B. Ntar sama si B, terus nanti si A ngambek, abis itu ngambek, putus. Kan aneh. Karena perasaan itu nggak bisa ditahan guys. Jadi kayak kita nggak bisa memaksa keadaan juga. Jadi itu wajar. Itu cemburu itu wajar, ya guys. Mau dibilang enggak kok kita harus profesional, nggak ada profesional, itu nggak ada, nggak, itu bohong. Nggak bohong sih sebenarnya, tergantung orangnya. Cuman kalau misalnya seumuran kita nih masih labil kakak, jadi begitulah. Orang tua tuh ngasih pacaran, waktu itu ngasih, sekarang udah enggak. Waktu itu ngasih, pokoknya setelah gue udah nggak pacaran lagi, abis itu nggak boleh nggak. Aduh. Pokoknya buat aku ya, tapi kalau misalnya Lala karena udah dewasa nggak apa-apa. Kalau aku nggak boleh pacaran lagi, apalagi di lokasi. Tapi kalau nanti misalnya umurnya udah berapa nih? Udah 20 itu udah beda cerita. Itu emang udah harus cari yang benar-benar serius sama kita, right? Karena cewek itu nggak boleh lama-lama nikah, guys. Kalau di kampung aku tuh gitu. Mama aku aja nikah umur 18 tahun. Mantap. Mantap. 18 tahun. Harusnya tahun depan gue udah nikah nih kalau di kampung. 3 tahun nikah sama siapa? Jangan cinlok ya. Please, guys. Cinlok itu ribet. Aku udah 3 kali cinlok. Yang pertama digantungin 4 tahun, yang kedua putus, yang ketiga nggak jadi, kita temenan ujung-ujung adalah. Plus minus siapa satu lokasi apa menurut pengalaman, kayak sekarang kita ngomongin itu, aku seneng banget. Oke, plusnya itu adalah yang pertama kayak kita lebih lebih semangat karena wah ketemu pacar nih tiap hari gitu loh. Yang kedua tuh seru aja, suka happy aja gitu. Yang ketiga itu plusnya apa ya, kayak merasa gimana ya, coy gue punya pacar loh di lokasi, ada yang ngejagain gue sebenarnya. Tapi tergantung cowoknya. Kalau cowoknya childish, skip, jangan. Minusnya tuh banyak. Nah kalau plusnya kan tadi cuma 3 ya kalau menurut aku. Happy, pokoknya happy happy happy, pasti happy. Minusnya misalnya nih, kita kan di lokasi ini kan berteman sama semuanya, cowok cewek berteman gitu kan, enjoy gitu. Misalnya nih aku foto sama si cowok C, si cowok B, ini si cowok A pacar aku, si cowok B ini teman aku, misal foto nih, nanti pasti si cowoknya tuh kayak ngambek gitu, kamu ngapain sih foto sama dia, kayak aku kan cemburu, kan bete gitu, pasti. Nah ujung-ujungnya apa minusnya? Ujung-ujungnya ngambek-ngambekan di set, ntar nggak fokus actingnya, terus nanti putus. Kalau misalnya ujung-ujungnya putus, ya udah, ya udah, bete kan akhirnya di lokasi. Apalagi kalau abis putus tuh bangun pagi besok kayak, oh iya coy gue udah putus, itu tuh gak enak banget perasaannya, kayak klasik nih gitu loh. Menurut tuh ada nggak sifat atau yang perlu diperbaiki? Ada. Ketakilan. Pengen jadi cewek kalem tapi nggak bisa. Adalah. Tipe Clay cocok gak tuh? Aku cocok sama siapa aja udah, gasken, yang penting baik. Jangan lupa Black Cumi itu, oke. Dari tadi kalian ngomongin Cumi, kayaknya nge-ship banget nih gue sama Cumi. Oh udah ada, Binrat ya, Binrat. Ini bentar lagi, gue bingung ya. Rasya Ratu ada, Kisha Ratu ada, Sam Ratu ada, Claire Ratu ada, Emma Ratu ada, Joko Ratu, apa? Ray Ratu ada, Farel Ratu ada, Albi Ratu ada, Jevan Ratu ada, Bintang Ratu ada, Emir Ratu ada. Padahal gue kagak deket sama Emir, guys. Gue nggak kenal sama dia, kayak kita nggak pernah satu set, jadi nggak pernah ngobrol. Bentar lagi siapa yang mau disipin? Lancip Ratu. Tahu nggak kalian nama Lancip siapa? Ada tuh Lancip kan. Lebih baik sahabatan daripada pacaran. Kalau di lokasi sih iya lebih baik sahabatan, karena biar enjoy aja. Kalaupun mau pacaran, private aja. Aku kasih tips sebagai kalian yang mau, kalau misalnya di lokasi ya, mending kalian private aja pacarannya, nggak usah diumbar karena kayak
ntar kalau putus jadi war lagi kayak kemarin tuh. Wah, war perang dunia keberapa itu, ha, fansnya gila-gilaan. Iya Cumi, jangan lupa di follow back. Iya, ceritanya pertama kali ke Steel Jazz. Nah, jadi pertama kali ke Steel Jazz tuh aku datang ke kantor, ketemu lah yang namanya Clay Gribble sama Cole Gribble, tapi kita nggak ngobrol, cuman kayak ya gitu. Terus di situ aku ketemu sama Vio yang jadi Raquel, terus ketemu sama apa lagi ya? Itu doang sih. Terus udah, terus kita screen test beberapa hari kemudian ini, kita screen test syuting gitu kan, kayak syuting test syuting gitu, ketemu sama Clay sama Cole ya kan, ketemu sama Sandy, ketemu sama Jevan, ketemu sama siapa lagi ya, nah udah itu doang yang aku kenal, yang pokoknya yang ada di sini sekarang. Nah abis itu tiba-tiba syuting beneran, ketemunya sama Jevan sama Sandy ya kan. Nah si Cole sama Clay-nya nggak ada, tiba-tiba si Cole sama Clay sering main ke lokasi, ya udah di situ akhirnya kita kenalan. Nah waktu screen test itu kita belum kenal sama sekali, kayak cuek-cuekan banget gitu, nggak kenal juga kan. Terus waktu dia sering main ke lokasi baru kenalan, hai nama gue Ratu, hai nama gue Clay, nama gue Cole, bla bla bla. Akhirnya sering main ya kan, sering main bareng bla bla bla. Terus tiba-tiba dia syuting di DJS, excited dong aku, akhirnya kita temenan, tiap hari bareng, tiap hari deket, jadi temen. Makasih ya guys giftnya. Ini ngapa ngebak gini. Ini gimana sih HP-nya? Coba papa matikan dulu. Wifi-nya. Gitu deh pokoknya, intinya gitu guys. Terus akhirnya si Vio yang jadi Raquel syuting juga di sini. Udah pokoknya entertainnya tuh sempit banget, dunia tuh sempit banget, pasti ujung-ujungnya ketemu sama orang yang sama. Ujung-ujungnya pasti gitu, ujung-ujungnya pasti ketemu sama orang yang sama. Berapa lama waktu yang dibutuhin buat bikin mantan jadi teman lagi? Soalnya kan abis putus pasti masih kesel-keselan. Kalau yang mantan terakhir sih sekitar setahunan. Karena nggak tahu, karena selokasi ya, jadi kayak ya kalau bisa dibilang sih sekarang udah ada ngobrol-ngobrolnya lah. Sebenarnya setelah putus itu tuh sempet ngobrol, cuman nggak tahu ya, karena masih kesel-keselan jadi kayak ya udah, kayak benar-benar lost contact banget, kayak nggak pernah ngobrol, nggak pernah lihat-lihatan gitu. Tapi sekarang udah aman kok, udah enjoy, aman sudah. Jahyun Saparatu, Jahyun Saparatu, oh my god, kalau ada Jahyun di sini gue jungkir balik. Gimana sih perasaannya saat dekat sama kayak Emil dan Sam? Happy banget, karena mereka tuh menurut aku selalu ada buat aku, kayak misalnya Clay selalu ada buat aku, Sam selalu ada buat aku walaupun dia jauh, Emil selalu ada buat aku. Mereka tuh sama bertiga, beda, cuman bedanya tuh kayak yang satu soft boy setengah setengah bad boy, yang satu bad boy gitu. Kalau yang soft boy itu si Clay, kalau yang soft boy setengah bad boy itu Emil, kalau yang bad boy banget itu tuh si Sam. Tapi bad boy dia tuh gayanya guys, terus kayak tapi anaknya baik sih sebenarnya, cuman ya itu bad boy. Tapi I like bad boy, kalian tahu kan. Mau mana udah cantik, nanti mau tek ya. 1300. Kalian pacaran apa enggak? Guys, kalian masih kecil. Mereka masih kecil, mereka tuh temenan. Terus kayak kemarin, Bulan dekat sama Rasya dibully, Bulan dekat sama Rasya dibully. Ini Frank Cakil kenapa? Iya, dibully. Mereka tuh
jujur ya, Bulan sama Rasya gak deket. Bulan sama Rasya gak deket. That's it. Rasya malah lebih deket sama aku daripada sama Bulan. Lotus Peel ombre lipsnya aku nggak pakai ombre guys, ini kan kemarin udah kalian tahu, ini tuh aku pakai lip cream dari Emina shade 05. Oke. Lalu apa pendapat itu tentang toxic relationship? Oke, about toxic, aku tuh sering banget menghadapi yang namanya toxic relationship. Sebenarnya yang toxic itu bukan relationshipnya tapi orangnya. Oke. Nah, jadi yang satu, yang si cowoknya cemburuan, yang si ceweknya friendly, itu toxic. Aku udah pernah kayak gitu. Ada lagi yang satu cowoknya friendly ke semua cewek, yang satu cowoknya friendly ke semua cowok, sahabat cowoknya banyak, jadi toxic. Tapi sebenarnya kalau kalian dewasa, kalian bisa menghadapi itu enjoy aja, bisa, pasti bisa gitu. Terus apa lagi ya, misalnya si cowoknya ini tuh anak bandel, nah si ceweknya tuh anak baik-baik, itu hati-hati. Ya itu sebenarnya tergantung pemikiran kalian sih. Tuh kalau misal pacaran gak direstuin mau mundur apa? Mundur lah. Aku itu kalau misal pacaran gak direstuin aku mundur. Mundur. Kayak Ratu putusin sekarang, aku putusin. Beneran. Cumi siapanya udang? Deh sepupunya. Cowoknya kasar tuh kita salah dikit dikata-katain. Nah itu jauhin tuh kayak gitu. Untung aku gak pernah. Oh pernah. Aku pernah dekat sama cowok kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin sekarang dia udah berubah ya guys. Kayak udah berubah kayaknya. Yang aku lihat sih dia udah berubah. Aku pernah dekat sama cowok. Dia itu kayak aku ngapain aja disalahin gitu. Terus kayak aku ngapain aja tuh kayak diledekin gitu, kayak childish gitu, malah dikatain childish malah dianya gitu kan. Terus suka ngata-ngatain gitu, itu langsung akunya aja yang bucin bego. Atau kau mirip Vio, hehe, masa sih? Mungkin karena kulit kita sama-sama coklat kali ya. Kalau sama Clay direstuin gak tuh? Mama tuh tahu Clay itu anaknya baik, papa tahu Clay itu anak baik, cuman kalau disuruh, kalau pacaran gak dibolehin tuh, karena di lokasi, jadi kayak mending gak usah gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya, jodoh nggak ada yang tahu, kali aja gue bisa nikah sama Jacob Elordi kan ya, itu gue seneng banget tuh. Oh, siapa namanya? Frederick Kiran. Iya, itu ganteng banget. Itu aku ngasih banget sama diri aku sendiri. Oke, kita harus dapet dia. Oke. Itu bule kan soalnya. Itu kesukaan aku, guys. Kemarin sempat nge-stalk IG mamanya. Untuk ibu siapa? Ibu siapa mah namanya? Nah, itulah pokoknya untuk ibu mamanya Frederick Kiran Soekarno, please. Ganteng banget. Anaknya Bu, boleh buat gue nggak? Tapi lebih muda daripada aku, guys. Kenapa nggak dikasih pacaran tuh? Awalnya waktu itu dikasih pacaran, cuman karena ada konflik tentang pacaran ini, papa nggak boleh pacaran lagi, guys. Iya, jadi kayak asal pacaran tuh pasti papa tuh ngekontrol gitu anaknya, jadi dia kayak mager gitu, makanya nggak usah pacaran katanya. Ya udah, aku juga nggak mau pacaran. Papa takut kali anaknya sakit hati, ya itu bisa jadi. Terus papa kayak nggak mau gitu loh anaknya nanti di apa-apain sama cowok kan. Aduh, sedang banget Ratu terbuka banget sama papanya. Iyalah, kalau nggak terbuka digorok kali karena kalau ketahuan bohong apa lagi ya. Tuh udah makan belum? Satu sin lagi kafe, tapi terakhir paling nanti jam 12-an baru diambil. Wow,
Gak tahu deh. Mending kita kirim gift ya nggak sih? Kirim takoyaki. Lanjut. Cuma gimana sih orangnya tuh, aduh, nggak deket guys. Cuman kalau sekedar say hi ada sih. Tapi kayaknya nggak tahu deh, aku tuh nggak tahu ya dia orangnya gimana. Kak, kapan Kak Aceh? Nanti guys, masih corona, sedih banget. Awal tahu kalau ada film Dejas dari mana? Karena aku kan dekat sama orang kantor Cinemark, jadi kayak mereka langsung manggil gitu, Ratu casting buat dari jendela SMP ya, excited banget dong, kayak oh gue harus casting nih, datang casting, datang beberapa kali gitu kan, akhirnya lolos gitu. Gitu deh. Itu tuh casting dari ribuan orang, akhirnya aku lolos guys, mantep gak tuh, alhamdulillah banget. Jujur masuk ke sini tuh susah, masuk ke sini itu bener-bener susah. Waktu masuk ke DJS tuh bener-bener apa, saingannya itu ketat banget, dan aku insecure banget kayak ngelihat yang lain pada casting kan cantik-cantik gitu kan, terus kayak blow up banget, gua buta kurus gitu kan, kayak nggak bisa makeup lagi kan. Ujung-ujungnya alhamdulillah masuk. Payakumbuh itu di mana? Kayaknya itu udah pernah ya, pernah guys, kita ke Payakumbuh udah pernah lewat. Tuh besok live lagi gak? Ntar aku ngeliat jadwal dulu, tapi jadwalnya oh di HP aja nih kayaknya, nggak tahu, nanti aku lihat ya. Aku pengen banget nanti kalau punya pacar bisa terbuka sama papa, tapi aku takutnya apa sih, aku belum kelar kerja udah gak ada. Tiga kata buat Sumedang, tahu lo enak, mantap. Terus aku pernah ke makam Cut Nyadin juga di Sumedang, terus makan tahunya itu enak banget. Terus kayak di Sumedang tuh dingin gak sih? Dulu dingin kata papa. Kok bisa kenal sama pihak Cinemark? Itulah perjuangan mama dan papa. Untuk mengenal orang Cinemark itu susah. Oh nggak, pokoknya intinya selama 5 tahun aku berjuang di entertain, baru deh tuh dapat dari jendela SMP, baru deh aku dikenal sama orang-orang. Main mana terkenal kan, tuh mau Rambak nggak? Rambak tuh apa? Pernah ke Jawa Timur nggak? Jawa Timur tuh di arah mana? Oh Surabaya, belum pernah ya kayak gitu ya? Belum, tapi lewat doang, karena waktu itu jadi ceritanya waktu itu aku dari Pekanbaru ke Bali, itu aku naik mobil sama papa dari Pekanbaru ke Bali, kita kayak traveling gitu sekeluarga berenam, dari Pekanbaru ke Bali, jadi kayak lewat-lewat gitu lah. Pernah ke Jogja, nah ini ke Jogja aku sering banget ke Gua Pindul, tuh aku favorit favorit place aku di Jogja adalah Gua Pindul, karena menurut aku tuh suka banget yang namanya kayak sungai-sungai, terus kayak mencari tahu tentang alam luar, jadi kayak aku suka banget ke situ karena kayak kita mendaki terus ada sungainya gitu. Pernah ke Jawa Tengah nggak tuh? Jawa Tengah itu Semarang. Pernah. Oh, Candi Prambanan, Jawa Tengah. Oke, oke. Pernah. Tapi panas banget ya, guys. Waktu itu bulan puasa, ujung-ujungnya apa? Aku masih bocil, jadi aku minta buka puasa. Aku waktu itu bulan puasa pergi ke Borobudur. Ceritanya, guys. Terus nggak kuat, akhirnya aku buka puasa. Masih bocil. Itu pernah ke Magelang nggak? Pernah nggak, mah? Oke, lewat dong. Kita lewat gitu. Yang paling adem tuh enaknya Temanggung. Di Purwokerto juga aku sempat beberapa hari waktu itu. Pernah ke Banjarmasin nggak? Nggak, belum. Jauh. Kenal kota Medan nggak? Hey guys, aku tinggal di Medan berapa tahun, Pak? 7 tahun, 8 tahun aku tinggal di Medan. Dari bocil di Medan tuh, sekarang aku masih punya rumah.
Jadi kalau tinggal balik ke Medan gampang. Aku tuh di Medan tinggalnya di mana? Sunggal kilometer 12. Compose Garden. Nah, itu kalian cari di Google Compose Garden, masuk nomor, nggak tahu itu rumah aku. Nomor 6. Oke? Okay? Itu rumahku. Aku di situ tinggal sekitar, pokoknya sebelum dari situ tuh aku tinggal di Binjai dulu, abis itu baru pindah ke situ. Nah, aku tuh kalau di Medan tuh sering main ke Sun Plaza. Itu favorit banget. Pernah ke Pemalang nggak? Pemalang tuh di, iya. Ke Makassar gak pernah, Sulawesi gak pernah. Mama pernah tuh ke mana? Makassar. Yang aku pengen banget sekarang tahu nggak apa? Destinasi Indonesia aku pengen banget tuh sekarang Lombok, NTT, ya, pokoknya intinya daerah sana tuh abis Bali, Lombok, NTT sampai Papua tuh aku pengen banget. Jadi tuh aku tuh waktu itu punya rencana kayak dari Jakarta naik mobil, kan aku punya mobil gede kan. Dari Jakarta kita pergi sampai ke mana? Lombok, Nusa Penida, Nusa Tenggara Barat, sampai Papua. Tapi kayaknya kalau Papua susah ya? Susah. Jadi nggak usah sampai Papua. Kita ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu bagus banget. Gitu. Terus kalau misalnya luar negeri, itu aku udah pernah ke Malaysia tuh udah sering banget. Sama Thailand. Nah, itu kalau ke Malaysia tuh aku dulu bolak-balik, tau gak sih? Terus ya gitu. Terus di Malaysia juga udah banyak banget kenal orang kan. Saudaranya papa juga ada di sana. Aku tuh kalau keluar negeri tuh pengennya ke Jepang udah pernah. Pengennya itu ke Korea, ke Australia, ke Amerika, New York, terus ke um, ya pokoknya ke negara Eropa semuanya itu aku pengen menjelajahi. Nanti rencananya sih memang gitu, kayak kalau misalnya nanti ada umur panjang, ada rezeki, kita pengen uh, traveling seluruh dunia, amin ya Allah. Ke Manado pernah nggak tuh? Belum pernah. Kalau ke Lampung mampir ya. Aku waktu itu pernah ke Lampung. Sempat nginep nggak sih ke Lampung? Enggak ya? Nggak nginep, cuma lewat doang. Kapan Rakul sama Lili dipertemukan? Sabar, sabar. Ada waktunya. Paris ya, itu aku pengen banget ke Paris. Dan ternyata tiket ke Turki juga nggak mahal guys. Aku kemarin sempat ngecek sebelum corona banget ya. Tiket ke Turki itu sekitar 8 juta. Itu worth it sih menurut aku. Bogor pernah? Guys, aku sering banget lewat Bogor. Itu waktu lewat Magelang pasti mau ke Candi Borobudur. Iya, panas. Tapi seru, tapi seru, seru. Ke Bandung pernah nggak? Sering banget, udah bosen ke Bandung. Pernah ke Bekasi nggak? Dulu ya, aku hampir tiap hari bolak-balik Bekasi, percaya nggak? Dari Taman Mini Bekasi, Taman Mini Bekasi. Cuman gara-gara teman yang satu itu tuh. Temen yang pengennya aku sama dia mulu, dia lagi sedih, Ratu telepon tiap malam, Ratu lu kesini Ratu. Ujung-ujungnya cabut lagi ke Bekasi, nginap sampai seminggu gak dicariin sih, cuman kayak ya udah. Kadang tuh mama suka kesel aku nggak balik-balik rumah. Itu dulu sebelum aku syuting, sekitar tahun 2019 2018 itulah. Ke Depok pernah nggak? Hey, jangan ngadi-ngadi, gue tinggal di Depok. Surabaya kita pernah lewat doang, serba lewat ya. Pengen ke Bali nggak? Udah pernah ke Bali sekitar sekali. Pernah ke Bali sekali doang. Kemarin tuh sempet pengen ke Bali, sempet banget, udah beli tiket tapi gak jadi. Terus gak tahu sekarang kan Bali lagi lockdown juga dan kita juga lagi lockdown, jadi nggak bisa ke Bali. Dan aku kalau ke Bali tuh harus sama papa. Bener ya? Ya, ini syuting gue gak tahu nih kelar kapan nih. 5 tahun kata guys. Banyuwangi pernah nggak? Pernah. Kan waktu mau ke Bali lewat Banyuwangi dulu. Jambi? Pernah. Nginep lagi. Pokoknya tuh ya, Sumatera itu aku udah menjelajahi semua. Pokoknya dari Sabang sampai Palembang. Ya, Lampung ya. Sampai Lampung itu udah habis. Kecuali ada satu tempat yang belum aku kunjungi, tau nggak apa? Tau nggak apa? Melabuh.
kenapa sih dari dulu nggak pernah bawa adik ke Melaboh gitu. Oh ya, Bengkulu sama Bangka Belitung belum. Katanya sih Bangka Belitung bagus ya, nanti kita coba. Kita nggak bisa keluar guys. Terus kalau misalnya dari Jakarta itu udah pernah nyampe Bali. Nah selanjutnya udah nggak pernah lagi. Cibinong, Cibinong di mana? Cibinong Depok ya, udah pernah lah, udah pernah lewat. Kalau ke Raja Ampat pernah nggak tuh? Nggak pernah. Nah iya pengen tuh ke Raja Ampat. Tapi kan corona guys. Jambi di mananya tuh? Di hotel. Waktu itu kita ke Jambi ngapain ya mah? Oh iya mau ke Bali. Enggak, waktu itu juga pernah tahu. Nggak pernah ya? Ke Dumai deh, bukan Jambi. Dumai. Yang kita cari-cari hotel nggak dapet dapet, hujan, ujung-ujungnya kita pulang ke Pekanbaru. Iya ke Dumai. Aku pernah guys, bukan sebutin sih. Segabut itu. Jadi kita waktu itu tinggal di Pekanbaru sekitar setengah tahun. Iya, mama kali. Orang adik sekolah cuma setengah tahun. Adik sekolah itu cuma 1 semester, bukan baru. Kan mama duluan. Ya itulah, naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5. Kelas 5 di situ cuma 1 semester. Pokoknya dia gitu. Jadi itu kan kalau di Pekanbaru tuh kalau misalnya sekolah aku tuh Sabtu Minggu libur. Nah, di Sabtunya ini tuh kita bingung mau kemana karena Pekanbaru tuh bener-bener kecil kan. Kalau dulu tuh nggak tahu sekarang. Bener-bener kayak nggak ada apa-apa, kayak bener-bener waterboom cuma 2 waktu itu. Waterboomnya enak sih yang lah bersama itu, dan itu bener-bener kayak udah bosen banget. Akhirnya kita nggak tahu kemana, ujung-ujungnya kemana coba, ke Dumai. Abis itu kemana tuh yang kelok 9, ujung-ujungnya ke Padang Sari, pulang lagi. Udah itu doang guys, gabut itu. Karena emang kita tuh tipe orang yang nggak bisa diem kalau libur. Iya, kayak bener-bener abis itu ke kelok 9 pulang. Abis itu nongkrong di tempat bandrek shop itu. Abis itu pulang ke Dumai, makan makan mie Aceh, pulang. Abis itu pergi ke Waterboom, pulang, makan pisang goreng, pulang. Bosen banget. Bukan baru tuh gak ada wisata sih menurut aku, tapi nggak tahu sekarang ya, nggak ada juga ya. Ya Waterboom Waterboom gitu aja sih. Tuh kapan-kapan ke Pandeglang dong, Banten. Udah pernah belum sih kita? Belum pernah ya? Waktu itu aku pernah, jadi aku mau cerita sama kalian. Aku waktu itu pergi, kan aku kepo banget sama yang namanya Pantai Sewarna gitu kan. Nah pergilah nih, cuk pakai Google Maps karena nggak tahu jalannya. Aku dibawa ke hutan guys, Google Mapsnya error. Tiba-tiba mobil aku sampai nabrak depan itu tuh, mobilnya nabrak. Tahu nggak? Ujung-ujungnya seharian kita nyampe juga ke Sewarna. Lewat Cilegon itu. Terus ternyata ekspektasi aku kayak amazing gitu. Ternyata kayak rame orang dan udah kayak pantai-pantai biasa. Ada wisata baru di Pekanbaru tuh apa namanya? Kalau danau buatan jangan ngomong, gue udah bosen banget ke danau buatan di Pekanbaru itu. Makan di situ makan. Apa namanya? Bawa tikar, duduk di situ, nengokin orang. Bosen banget guys. Ini pokoknya kalau inget-inget waktu tinggal di Pekanbaru tuh skip deh, gak mau lagi gue tinggal di Pekanbaru. Kayak bukan aku banget gitu. Aku tuh tipe orang yang kalau tinggal tuh sukanya di tempat yang rame gitu. Terus banyak wisatanya. Kayak di Jakarta, tapi Jakarta ya Jakarta gitu juga sih, tapi kayak karena kita bekerja di sini jadi kita harus tinggal sini. Kalau di Aceh wisatanya apalagi nih ya, aku itu dari rumah aku pergi juga ke Sabang, itu kita snorkeling, menyelam, wah enak banget. Kalian mau belajar surfing, enak banget di sana, ombaknya gede-gede dan ikannya juga bagus-bagus, nggak kalah sama Bali beneran. Dan kalau di Bali kan, kalau di Kuta itu kan udah tercemari dengan sampah-sampah kan. Nah kalau di Sabang tuh masih bersih banget karena masih belum banyak orang yang kesana. Bule aja nggak banyak di Sabang. Tanjung Lesung itu di Pekanbaru ya. Pokoknya aku kalau misalnya udah ke Sabang itu aku bakal item seitem-itemnya. Ada foto tuh yang aku, fotonya di mana ya, yang itu mah yang foto ada di Sabang, ada di HP ini nggak, di HP ini, di Facebook mama males lah scrollnya. Pokoknya intinya aku habis seharian di pantai itu, kayak beberapa hari kita di Sabang itu
dia bener hitam sedekil itu, yang kelihatan cuma gigi sama mata doang. Kayak yang putih cuma itu doang guys, kayak sedefinisi hitam, sehitam itu coklat, kayak mana ya hitamnya. Wah pokoknya intinya tapi seru karena kan aku suka banget sama pantai, menyelam, terus kita snorkeling, terus dari kapal kita nyari ikan, asal makan ikan, terus lihat orang lihat orang surfing, paddling, paddling, nah itulah pokoknya. Nah itu ngakak sih, itu tuh jujur banget tuh seru anaknya, hihi. Huh, masa sih. Ya pokoknya intinya gitu, terus balik-balik ke mana, ke Aceh. Anak siapa ini kok beda warnanya gitu kan, karena aku tuh tipe orang yang gampang banget hitam, tapi si Lala, Kalala, si Bulan itu tuh mereka selalu putih, on the putih gitu, kayak langsung putih gitu. Kalau aku tuh yang tipe orang yang gampang banget hitam, ini aja belang gitu kan. Kemarin ada yang ngeledekin, ya lu diem lu ya, jangan sampai gue samperin rumah lu, nggak canda. Tapi udah gak terlalu belang guys, karena di sini syutingnya tuh sehat sekali, nggak kayak di Sawangan Golf. Gitu. Ke Parangtritis pernah tuh, pernah yang katanya nggak boleh pakai baju hijau itu kan. Itulah. Pernah ke masjid yang ada di Banda Aceh nggak tuh? Kalian tahu nggak sih cita-cita aku apa? Cita-cita aku itu menikah, akad nikahnya itu di Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, karena itu musiknya gede banget dan islamik banget dan bagus banget. Aku tuh pengen banget akad nikah di situ, tapi gak tahu kesampaian apa. Apa? Parkirannya tuh di basement dalam tanah itu. Terus waktu tsunami nggak kenapa-napa guys, dia keren banget. Papa aku kemarin sempat tinggal di Banda Aceh sekitar gak tahu berapa bulan, sekitar lama 1 tahun ya pak, nggak nyampe. Dan dia tahu banget di sana tuh gimana. Aku pengen buat ke Banda Aceh, udah kangen banget. Kalau ke Bali ke daerah mana aja tuh? Semua sudah, ke Sanur, kemana lagi? Pokoknya banyak deh. Semuanya udah. Pakai mobil perjuangan. Terus waktu aku ke Jepang nih ya, wah aku ada ceritanya, aku mau cerita nih, karena ke Jepang nih, coba Jepang. Ya. Aku excited banget dong ke Jepang, wah gila gue ke Jepang nih, aku di situ umurnya 13 tahun ya kan, wah excited banget nih, pergilah ke Jepang. Ya perjalanannya jauh guys, pegel deh tuh gue di pesawat ya kan, bangun-bangun set udah nyampe Jepang. Nyampe Jepang gue pikir gak sedingin itu ya kan, akhirnya keluar pintu pintu yang bergeser gini itu di Haneda, di Haneda apa Narita, di Narita Airport, wah gila dingin banget coy. Terus akhirnya langsung deh naik ke van. Abis itu pergi, sebelum itu tuh di situ tuh ada tempat makan sup enak banget, gue sampai sekarang pengen banget sup itu, tapi di Indonesia nggak ada. Enak banget supnya beneran, pakai nasi kan tuh. Dah, abis itu kita beli coklat, coklat di Jepang tuh enak-enak banget, enak banget. Terus hot coklatnya, ice coklatnya itu enak banget di Jepang. Terus di mana pun tuh pasti ada kayak kulkas, terus kita bisa ngambil, bukan ngambil sih, beli beli minuman. Aku tuh selalu di kantong aku tuh selalu ada hot chocolate banyak buat aku minum gitu kan, karena di sana dingin banget. Pernah ke kilometer 0 Indonesia di Aceh nggak? Ya udah pernah lah, gue sering banget di situ sampai aku dikejar babi hutan. Di situ tuh ada babi hutan. Di situ tuh ada babi hutan warna hitam. Aku takut banget. Katanya rumornya itu kalau babi itu kebunuh, kalau babi itu mati, Aceh itu bakal bencana di Sabang gitu katanya. Tapi sampai sekarang belum meninggal apa? Kemarin tuh terakhir terakhir kita ke Sabang ada loh. Dia, aku kasih pisang karena dia lapar kan. Aku kasih makan. Kan kasihan babi. Iya dia tuh kayak suka mondar-mandir. Aku tuh takut, akhirnya aku manjat. Apa? Tapi ada takut waktu itu sama dia karena takut babi. Tapi ada satu lagi katanya yang pink ya. Iya yang pink, ada juga babi yang pink dikurung. Sebenarnya babi tuh selalu aja guys, kalau kita ngajar dia ngajar kok kita. Kecuali babi yang babi ngepet yang kata di Sawangan kemarin. Kasihan udah dipenggal ternyata babi peliharaan. Aduh, boleh gitu guys. Ini di DJS juga ada babi ngepet. Ke Bangka Belitung juga belum pernah. Nah, udah lanjut cerita yang di Jepang nih ya. Ya. Habis itu besok paginya nih jalan di Jepang, gak tahu jalan di mana nih.
beli colokan ya kan, karena colokan di sana tuh beda guys ya kan, bentukannya tuh pipih gitu, mahal banget. Masuk ke kirim bunga. Siapa ayo yang kirim, ayo nanti aku spill orangnya, oke? Nah pokoknya gitu. Maaf guys, tadi suaranya hilang soalnya lagi ada yang telepon. Nah abis itu udah dong, masuk nih ke supermarketnya nih, masuk ya kan. Wah langsung pemandangannya aneh guys, kayak majalah apa ini, langsung kalau di Indonesia majalah kayak gitu dibuang, kalau di sana kayak aku langsung kaget dong, kayak ah cukup lari lagi, lari cari coklat, cari coklat. Aku asal masuk ke supermarket pasti nyarinya coklat. Guys ini udah jam 19.10, 19.11. Dadah guys, sampai ketemu besok, sampai ketemu nanti. Pokoknya kalian stay tune aja di snapgram aku pasti bakal nge-live lagi, oke? Nanti ada yang sama Emil. Dadah semuanya, I love you. Mwah.